Hands up everybody for Don Axelo Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Firman Maulana dari Universitas Nurjadid, Prodi Teknik Elektro akan melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Bulu, yaitu desa saya sendiri, dengan bertemakan penyuluhan online tentang penghematan energi bagi masyarakat desa di tengah pandemi COVID yang terjadi saat ini. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi yang dapat dicapai dengan menggunakan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit ataupun dengan menggunakan konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Hal-hal sepele yang sering kita lakukan di rumah yang bisa menyebabkan pemborosan energi itu adalah yang pertama itu meninggalkan rumah dalam keadaan lampu menyala. Salah satu kebiasaan yang buang-buang energi yang paling jelas adalah lampu mulai sekarang jangan hidupkan untuk mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah atau pada siang hari, karena sama saja kamu membantu menghemat energi listrik dan membuat bola lampumu bisa bertahan lama. Dan yang kedua, membiarkan barang elektronik tetap menancap di stop kontak. Peralatan elektronik tetap menggunakan energi bahkan saat dimatikan. Cabut semua alat elektronik yang sudah tidak digunakan selama bisa menghemat energi. Jangan memborosnya begitu saja. Dan yang ketiga, mengisi daya ponsel semalaman. Yang paling sering anak-anak muda lakukan adalah hal ini. Apakah kamu suka mencarger handphone sampai keesokan hari? Jangan lakukan ini lagi. Sebaiknya tunggu sampai pagi untuk mengisi dayanya daripada membiarkan tertancap sampai pagi harinya. Dan yang keempat, menyalakan alat pendingin ruangan atau AC saat tidak ada orang. AC ataupun kipas angin sebaiknya kamu pengatur penggunaannya sehemat mungkin. Kalau memang tidak ada orang, maka jangan dinyalakan AC atau kipas angin tersebut. Kamu hanya buang-buang energi percuma kalau masih suka menyalakan AC atau kipas yang tidak ada orang yang menggunakannya. Dan yang kelima, membiarkan TV menyala semalaman. Kebiasaan ini sering kita lakukan ketika kita malam hari, ketika kita menonton TV. Kebiasaan lain yang masih sering orang adalah menyalakan TV tanpa menontonnya, apalagi pada malam hari. Sebaiknya kamu matikan aja walaupun kamu belum tidur untuk mencegah terjadinya pemborosan energi yang sia-sia. Selanjutnya, bermain game sepanjang hari. Mulai atur pukul sampai berapa kamu seharusnya main game. Selain memboroskan energi, kamu juga membuang banyak waktumu jika hanya dihabiskan untuk bermain game saja. Dan yang terakhir, meletakkan kulkas di tempat yang salah. Kulkas adalah satu-satunya alat elektronik yang tidak pernah mati setiap hari.
Tapi kebanyakan orang tidak paham di mana harus meletakkan kulkas dengan benar. Harus ada ventilasi dan sekitar kulkas, bahkan pada dinding. Jangan sampai terlalu dekat, tidak memberikan ventilasi akan membuat kulkas cepat panas dan membutuhkan energi yang lebih banyak lagi. Karena ada begitu banyaknya dampak buruk dari pemborosan energi, sebaiknya kamu mulai peduli untuk tidak melakukan pemborosan energi dimanapun kamu berada. Hindari kebiasaan pemborosan energi listrik. Sebisa mungkin, setidaknya kamu tidak mau harus ikut dalam penghematan energi demi masa depan bumi yang lebih baik dan sehat, dan bagi anak cucu kita nanti agar masih bisa merasakan energi listrik dari hasil fosil. Dan manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dalam menghemat energi listrik ini adalah, yang pertama, kita bisa menghemat uang. Yang kedua, kita dapat mengurangi polusi. Dan yang ketiga, kita dapat menjaga sumber daya alam. Dan yang keempat, kita dapat merawat alat elektronik kita. Dan yang kelima, menghindari risiko arus pendek. Pembahasannya kita bisa jabarkan seperti ini. Penghematan energi, misalnya energi listrik, sangat penting dalam kehidupan kita dan dapat memberikan manfaat. Sebaliknya, pemborosan energi akan mengakibatkan banyak persoalan. Manfaat penghemat energi adalah, yang pertama, pembahasannya tentang menghemat uang dan mengurangi pengeluaran. Bila kita menghemat penggunaan listrik, maka kita akan membayar lebih sedikit untuk biaya listrik. Namun sebaliknya, semakin boros menggunakan listrik, maka semakin besar pula jumlah kWh, jumlah kilowatt horse kita yang harus bayar per bulan. Dan semakin besar listrik kita yang harus kita bayar terhadap PLN. Yang kedua, pembahasan tentang mengurangi polusi. Polusi meningkat baik karena penggunaan alat listrik maupun penggunaan bahan bakar fosil oleh kendaraan bermotor. Bila kita boros listrik, maka alat listrik akan menimbulkan polusi seperti panas, bising, dan polusi seperti asap. Sementara itu, semakin banyak kita menggunakan kendaraan bermotor, semakin banyak pula bahan bakar minyak yang harus kita bakar. Dan yang ketiga, pembahasannya tentang menjaga sumber daya alam. Sumber daya alam kita ini sangatlah kaya, tapi jika kita tidak menghematnya, sekaya apapun kekayaan alam kita akan habis juga jika kita tidak menjaganya dan menghematnya. Contohnya batu bara atau minyak yang harus dibakar oleh pembangkit listrik atau digunakan dalam kendaraan bermotor. Berarti semakin cepat pula deposit batu bara atau minyak yang akan habis. Ini akan menyebabkan batu bara atau minyak semakin susah didapat dan harganya semakin mahal. Dan sebaliknya, bila kita menghemat energi, maka kita dapat mengurangi habisnya sumber daya alam ini. Dan selanjutnya, pembahasan tentang merawat elektronik. Alat elektronik yang dipakai berlebihan akan mudah rusak. Misalnya adalah pendingin ruangan yang terus-menerus menyala akan menimbulkan debu dan kotoran yang mengganggu kinerja alat elektronik tersebut. Jadi kita itu harus pintar-pintar dalam menjaga kondisi alat elektronik kita supaya kinerjanya itu bagus, sehingga pemborosan energi itu tidak terjadi. Dan yang kelima dalam pemanfaatan ini yaitu menghindari risiko arus pendek. Menghindari arus pendek ini atau korsleting lah istilahnya bagi kita. Korsleting terjadi ketika kabel listrik rusak dan dapat menyebabkan kerusakan alat elektronik.
hingga kebakaran dengan berlebihan. Dengan mematikan alat elektronik bila tidak digunakan, maka kita akan dapat menghindari arus pendek. Ya, itu saja mungkin penyuluhan online yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Dan untuk masyarakat desa, tetaplah di rumah saja. Kalau keluar rumah, usahakan pakai masker. Di tengah pandemi COVID yang terjadi saat ini sangatlah berisiko bagi kita terdampak virus COVID-19 saat ini. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.